Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Prima Teknik. Untuk kali ini pemirsa, saya ingin sedikit berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang yang seperti ini ya pemirsa. Magicom merek Yongma digital ya, menggunakan modul ini atau microcontrol unit dengan keluhan seperti ini pemirsa. Jadi ini keluhannya seperti ini. Kalau ditancap ke listrik, kemudian misalkan kita mau memfungsikan sesuai dengan keinginan kita, misalkan ini gitu ya. Nah, kemudian saat ini di-start, setelah kita memilih menu, di-start yang terjadi adalah seperti ini pemirsa. Jadi yang terjadi adalah semacam ini pemirsa, muncul error E4 seperti ini ya. Jadi misalkan ini kita ulangi lagi seperti ini ya pemirsa. Dia akan muncul E4 seperti ini. Jadi mengalami error program E4 ya pemirsa. Seperti ini. Kita tekan start. Nah, seperti ini ya pemirsa. Jadi langsung keluarnya ini keluar indikator E4 ya. Jadi error E4 seperti ini ya pemirsa. Langsung saja untuk hal yang semacam ini kita eksekusi ya. Jadi langsung saja to the point agar tidak terlalu lama videonya. Cabut stop kontaknya. Di sini nampak satu buah baut. Kita lepas pemirsa. Jadi ini yang bermasalah, to the point saja langsung saya tunjukkan di bagian tutup atas ya. Kalau seperti ini di bagian sini untuk spare partnya ada yang bermasalah. Jadi langsung saja kita buka di sini. Kita lepas seperti ini ya pemirsa. Nah, di sini nampak ini. Jadi di sini nampak ada dua buah kabel ya pemirsa. Di sini dan di sini. Kemudian kalau kita lihat di sini ada yang nggak beres. Ini kabelnya putus di sini ya pemirsa. Ini terlihat kalau dari sini, tapi ini kan nggak mungkin caranya nyambung, harus kita lepas tutupnya ya pemirsa. Jadi tutup Magicom ini harus kita lepas. Jadi seperti ini caranya. Di sini hati-hati, awas banyak jebakan untuk membuka tutup seperti ini pemirsa ya. Ya seperti ini. Jadi ini banyak jebakan untuk membukanya. Di sini nampak bagian dalam penutup Magicom seperti ini ya pemirsa. Kemudian ini kita lepas dari ini. Lihat ada kancingan semacam ini. Nah, di sini terdapat pengkait. Kemudian ini untuk melepasnya ada di sini dengan cara ditekan seperti ini ya pemirsa, ditekan. Nah, seperti ini dilepas dulu. Nah, seperti ini. Hasilnya dilepas dulu. Kemudian selanjutnya setelah ini seperti ini terbuka. Kembali ke sini dulu. Nah, di sini ya pemirsa. Kemudian kita buka ini. Di sini, tutup ini kita lepas seperti ini. Nah, di sini nampak dua buah baut pemirsa. Ini kita lepas dulu kedua buah baut ini. Kita buka bautnya pemirsa. Kondisi kedua baut sudah terbuka. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Nah, kembali lagi ke sini pemirsa. Kemudian lihat di sini ada garis ya.
semacam pembatas ini keliling ya. Ini kita congkel menggunakan obeng min. Caranya seperti ini ya pemirsa, kita congkel, kita masukkan pencongkel seperti ini pemirsa. Nah, kita masukkan ini obeng min seperti ini, kita congkel ya, tapi hati-hati dengan berani. Kalau sudah seperti ini sudah ada jeda, maksudnya sudah mulai menjeplak begitu ya, kemudian ambil ini lagi, kita tahan pakai obeng satu di sini. Nah, seperti ini obeng yang ini kita lepas, kemudian ini kita geser ke sini pemirsa, kita masukkan ke yang sini. Nah, seperti ini ya caranya. Nah, seperti itu pemirsa. Masukkan obeng pencukitnya dari sebelah sini. Nah, kemudian hati-hati ada per ya pemirsa. Saya tunjukkan satu per kecil rahasia. Nah, ini satu per kecil rahasia pabrik. Nah, seperti ini pemirsa. Ini sudah terlepas ya. Ini tutup atasnya tadi terlepas seperti ini. Kemudian di sini ya seperti ini. Kemudian ini kita tutupkan begini. Kita lihat di sini kabelnya yang putus ada di sini ini pemirsa. Nah, ini kita sambung kabelnya seperti ini. Kita siapkan kabel untuk menyambungnya seperti ini. Ini ya pemirsa yang saya tunjukkan satu buah rahasia. Untuk penguncian pintunya itu ada per kecil semacam ini. Jadi ini cara memasangnya. Nanti saat pintu magicom ini mau kita tutup, ini kita perhatikan di sini jangan sampai salah cara memasang pengkait atau pengunci pintunya, pintu magicom ini maksudnya. Seperti itu pemirsa. Kita selesaikan dulu masalah utamanya ya pemirsa, yakni kabel yang putus ini. Kita sambung dengan yang di sini ini. Kita selesaikan dulu masalah utamanya seperti itu. Ini kabel yang putus ini. Nah, seperti ini kita dulu. Kita ambil dulu ya pemirsa, terus kemudian siap-siap nanti kita sambungkan. Kita kelupas dulu ya pemirsa. Kabel ini kita sambung. Setelah kita sambung kita isolasi ya pemirsa. Di sini kita isolasi. Yang satunya sudah, kemudian satunya. Nah, kenapa kabel ini bisa putus pemirsa? Karena di sini memang kabelnya terlalu mepet ya, seperti ini. Kemudian ini sering tertekuk-tekuk seperti ini. Kalau pintu dibuka, ditutup, dibuka, ditutup, jadi akhirnya bisa mengakibatkan kabelnya putus seperti ini ya pemirsa. Nah, itu. Kita sambung kabelnya. Yang satunya juga. Kemudian kita isolasi. Seperti ini, ganti satunya. Untuk permasalahan utama penyebab error E4 sudah insya Allah sudah terselesaikan seperti ini. Kemudian yang utama bagaimana cara kita mengembalikan tutup magicom yang kita protoli semacam ini tadi. Nah, ini kita kembalikan. Nah, cara mengembalikannya tolong diperhatikan, jangan di skip-skip videonya. Ini ya pemirsa,
pengkait atau pengunci pintu Magicom ini dengan pernya. Ini cara mengembalikannya. Di sini nih yang penting lagi, yang penting dari bagian pintu ini. Ini kita masukkan seperti ini ke sini ya pemirsa, diperhatikan. Di zoom kameramen kalau perlu. Nah, di zoom. Kemudian ini seperti ini ya, setelah masuk ke sini diperhatikan cara mengembalikan per. Nah, seperti ini ya pemirsa. Untuk pernya. Jadi seperti ini ya pernya. Perhatikan pernya pemirsa ya, fokus pada pernya. Jadi semacam ini. Di tengah ini ada tempatnya. Nah, ini masuk, setelah ini masuk. Ini yang ini kita kaitkan di sini pemirsa. Nah, ini ada tempat per ya. Nah, kemudian yang satunya juga. Nah, seperti ini pemirsa. Yang satunya ke sini. Perhatikan ini baik-baik. Jadi jangan sampai salah memasang pernya ini ya. Nanti pintunya Magicom nggak bisa terkunci, nggak bisa terkait. Seperti itu ya pemirsa. Rahasia berikutnya seperti ini. Kita kembalikan lagi ya pemirsa, tutupnya seperti ini caranya. Fokus men. Nah, ini lihat di sini ada lubang. Ini yang putih-putih di sini, pas nanti di sini ya pemirsa. Kita kembalikan ini seperti yang saya bilang tadi, putih-putihnya. Awas di sini harus tepat di lubangnya ini ya pemirsa. Maksud saya yang ini saya tunjukkan sekali lagi biar jelas. Ini ke sini ya. Ingat itu pemirsa, ini ke sini. Kita perhatikan juga ini ya pemirsa. Di sini memang sebangun, kiri kanan harus pas ya. Ada paskan dulu seperti ini ya. Memang sebangun jadi harus pas ya pemirsa, kuncinya di situ. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah seperti ini tinggal kancingkan saja. Seperti ini. Nah, seperti itu pemirsa. Kemudian kalau sudah bisa kembali seperti ini ya pemirsa. Ini sudah separuh jalan mengembalikan pintu. Ini yang putih-putih sudah tepat di sini ya. Kemudian ini di sini ini kita, nah seperti ini ya pemirsa. Ini pada saat dia mengkait atau mengunci pintu Magicom seperti ini di sini. Fokus ke sini main fokus, kalau perlu di zoom. Nah, seperti itu. Setelah itu terlihat, kita kembalikan lagi yang ini. Nah, penutup yang ini. Ingat, yang ini, yang seperti telinga ini ke sini. Nah, ini di sini. Seperti ini ya pemirsa, kita masukkan seperti ini. Nah, seperti maaf. Nah, seperti ini ya pemirsa. Nah, ini jangan sampai terbalik ini tadi, seperti yang saya pegang tadi. Ini di sini, ini di sini. Kemudian ini masuk ke sini, ini masuk ke sini. Tinggal kancingkan saja seperti ini pemirsa. Tekan ke sini. Nah, ditekan ke arah sana. Dia sudah menempel lagi ya. Dan satu lagi setelah ini nempel. Nah, ini pengkaitnya modot ke arah sana ya, ini yang putih ini sudah menjengat atau sudah modot atau sudah molor ke arah sini ya pemirsa, seperti itu. Kemudian kita kembalikan ke dua baut ini ya pemirsa, ke sini dan sini kita kembalikan. Kemudian penutupnya ini, penutup saluran uap air. Saluran uap air kita kembalikan lagi seperti ini ya pemirsa. Nah, seperti ini sudah jadi. Kemudian bagian penutupnya belakang sini yang kita kembalikan lagi. Kita kembalikan lagi ke asalnya ini. Seperti ini ya pemirsa caranya. Ini masuk ke sini. Nah, kalau dia sudah terdengar mengunci ceklek gitu ya, bautnya kancingkan ke sini.
Nah, kalau sudah kencang selesai, tinggal kita coba hasilnya pemirsa. Ini sudah selesai. Kita tes langsung pakai panci juga ya pemirsa. Seperti ini. Tutup lagi. Sudah mau ngunci pintunya. Kita tancap listrik. Kemudian posisi kita coba menghangat saja ya sebagai uji coba. Seperti ini, sudah mau langsung angka 00. Maaf pemirsa, ada yang kendor kabelnya sehingga muncul E4 lagi tadi. Kabelnya kendor karena ini tadi tergesa-gesa. Kemudian langsung saja kita coba ya seperti ini pemirsa. Jangan lupa seperti ini. Kemudian kita cek langsung ke posisi WAM saja. Ini kalau seperti ini. Nah, seperti ini sudah berhasil ya pemirsa. Peranan kabel yang ada di pintu itu memang sangat penting, jangan sampai kendor ataupun apalagi putus ya. Jadi kalau itu tadi masih terdeteksi E4 kendor saja, kurang kencang, atau kalau enggak gitu langsung karena kabelnya terkadang gandeng atau kadang tidak gandeng ya. Kadang bisa connect, kadang enggak, kadang connect, kadang enggak, ganti aja sekalian pemirsa. Saran saya seperti itu, jadi langsung saja normal seperti ini ya. Coba kita beralih menu, kita cancel dulu. Kita ke menu cooking ya. Kita coba ke menu cooking seperti ini. Kemudian kita tekan ini. Kemudian kita tekan start. Nah, dia sudah mulai proses mau berjalan. Jadi dia sudah tidak mengeluarkan kode E4 lagi. Jadi seperti itu pemirsa ya. Untuk video saya kali ini terima kasih Anda sudah mengikuti. Tolong diperhatikan poin-poin yang sudah saya jabarkan atau saya jelaskan kepada Anda. Jadi poinnya seperti itu tadi. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan apapun. Sampai jumpa di video-video selanjutnya yang insya Allah penuh dengan manfaat. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan apapun dalam video saya kali ini. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Semoga bermanfaat bagi sesama dan membawa berkah bagi semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.